Pemirsa, hari ini 9 Zulhijjah, jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan rukun haji paling utama yakni wukuf di Arafah. Lantas bagaimana sejarah dan makna wukuf di Padang Arafah? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Nesen dan seluruh pendengar Metro TV dimanapun berada. Selamat pagi, terima kasih telah bergabung di Breaking News Pak Khalil. Pak Khalil, ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu dari rangkaian ibadah haji. Ini adalah puncaknya begitu Pak. Tapi kalau kita boleh merefleksi sebenarnya apa makna yang bisa kita baca dengan ritual atau prosesi wukuf di Arafah ini Pak? Ya, bahwa secara kesejarahan Arafah ini dinamakan Arafah. Di antara riwayat yang menyebutkan karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemunya di Arafah setelah turun ke bumi. Ada yang kedua menyebutkan Arafah disebut Arafah karena pembelajaran manasik haji oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim itu di Arafah. Araf itu tahu. Ada yang menyebutkan Arafah karena i'tiraf dengan kita beberapa dosa, kita minta pengampunan pada Allah. Maka di Arafah itu disebut dengan adalah Yaumud Du'a. Jadi Arafah itu waktunya untuk berdoa. Jadi sebesar apapun dosa-dosa kita ketika berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi orang mukmin doa yang paling penting adalah dapat pengampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dan tentu kemudian meminta kepada Allah hal-hal yang lain yang dibutuhkan. Oleh karena itu Arafah adalah rukun haji yang tidak boleh tinggal. Al-hajju bi Arafah. Jadi orang menyatakan haji kalau dia bisa wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Oleh karena itu, Arafah menjadi penting di mana secara kesejarahan, secara teologis di sini adalah bertemunya manusia pertama di dunia. Kemudian adalah diajarkannya manasik haji bapak para nabi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di Arafah itu adalah proses pengenalan diri. Di orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang tahu tentang dirinya adalah sebagai hamba Allah yang tidak punya kekuatan apa-apa, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bahwa manusia itu tak punya kemampuan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, kita meminta pengampunan pada Allah, minta diampuni seluruh dosa-dosa kita, lalu minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tataran doa yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah mohon tetap iman dan Islam dalam ridho Allah. Yang kedua memohon kepada Allah untuk diberikan lingkungan yang terbaik. Bertemu dengan orang-orang soleh mulai dari keluarga, tetangga, pergaulan, orang yang kenal dengan kita. Yang ketiga kita meminta kepada Allah kesehatan. Sehat jasmani dan rohani. Sehat lahir dan batin. Kemudian yang terakhir minta kepada Allah adalah diberikan rezeki. Harta yang banyak melimpah penuh barokah, bahkan minta kita harta yang banyak tanpa harus berpayah-payah untuk mencarinya. Nah, disinilah orang memanjatkan doa di harinya, hari yang mustajab, hari yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kami baru selesai sholat subuh di Arafah. Kemudian kita juga di bulan yang paling baik yaitu Zulhijjah karena termasuk bulan haram. Kemudian di waktu yang terbaik, waktu mustajab. Mulai semalam adalah sebelum subuh, tengah malam, kemudian sepanjang hari ini juga adalah waktu-waktu mustajab. Termasuk nanti mulai zawal, mulai masuk zuhur sampai maghrib, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Allah senang melihat hambanya yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang hanya 2 helai lembar ini. Menunjukkan kehambaan kita dan kita ingin meminta pengampunan dari Allah. Dan Allah menyampaikan. Dan Allah bangga dengan orang-orang yang sampai di Arafah. Yang tak banyak orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang pilihan tentunya. Adalah Allah bangga dengan hamba-hambanya dan Allah menerima apa yang diminta didoakan oleh hamba-hambanya itu. Pak Khalil, tapi sebenarnya apa tujuan utama dari wukuf ini dan sebenarnya apa yang harus kemudian direfleksikan yang menjadi refleksi utama bagi umat yang berada di sana? Kalau tadi Pak Khalil bilang, tadi itu adalah umat pilihan, tidak semua orang mungkin berkesempatan untuk ke sana. Tapi di sisi lain ini adalah momen untuk memanjatkan doa sekaligus memohon permohonan maaf.
Ya, tentu adalah tujuan utama kita ini menunjukkan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah. Makanya zikir yang paling utama dan dibaca oleh para nabi dan rasul selama di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ tiada Tuhan kecuali Allah. Allah yang satu, Allah yang tidak ada sekutu, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang maha kuasa. Itu doa para nabi dan para rasul selama di Arafah. Tentu diselingin doa-doa yang lain dan juga tentu dengan membaca Al-Quran. Nah, tentunya bagi kita yang baca Al-Quran, di situ mengingat tentang bagaimana Allah sedang mengajak bicara kepada kita. Makanya wukuf itu direfleksikan secara filosofis, artinya berhenti. Wukuf. Jadi kita ini banyak kesibukan, kita juga banyak kepentingan, tapi dalam hari ini kita berhenti. Semuanya kita lepaskan hanya untuk menuju Allah, untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam refleksi wukuf itu kita merefleksikan ihsan. Ka'annaka tara, ihsan itu kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu kita melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, minimal kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang sebagai manusia, sebagai hamba yang tak punya kemampuan apa-apa ini, kemudian kita berhenti sepenuhnya dari seluruh aktivitas dan kepentingan diri hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaumud du'a, waktunya berdoa, yaumut tauhid, waktunya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap lantunan itu adalah ada sebutan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Semua pujian, semua kekuasaan dan nikmat dari Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah refleksi dari wukuf ini yang kita lakukan, dan saat yang bersamaan menunjukkan tentang persatuan seluruh umat Islam. Bagi orang yang melakukan jamaah haji itu tidak boleh untuk berpuasa, karena Nabi pada saat wukuf tidak berpuasa. Yaum aklin wa syurbin wa du'ain, waktunya makan, minum, dan berdoa. Tapi bagi umat Islam yang tidak haji disunahkan untuk puasa Arafah. Di Indonesia alhamdulillah waktunya bersama dengan Arab Saudi, sehingga pada saat kami berwukuf ini saudara-saudara kita di Indonesia melakukan puasa Arafah. Besok kita nyampe di Mina, yang haji tamattu itu menyembelih dam, menyembelih hewan kambing. Dan saudara-saudara kita yang berada di tanah air dan seluruh dunia, umat Islam itu melakukan ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Sama-sama hewan kurban yang sembelih. Tetapi bukan kurbannya atau bukan karena dagingnya yang menjadi titik tekannya, menjadi titik fokusnya, adalah tentu karena keimanannya. La yanalallahu luhuma wala dima'wa walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan karena daging, karena kita sibuk dengan pembagian daging, dan daging tidak harus kepada fakir miskin, bisa dibagikan kepada orang lain, bahkan yang berkorban pun boleh ikut makan di dalamnya itu. Tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan, keikhlasan, kemurnian di dalam kita bertuhan kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Holil, terakhir Pak, untuk mencapai kesempurnaan wukuf di Arafah ini, apa anjuran yang bisa disampaikan kepada jemaah, dan kemudian adakah mungkin pantangan-pantangan atau larang-larangan selama mengikuti rangkaian wukuf di Arafah? Pertama, ketika kita wukuf di Arafah adalah khudhu anni manasikakum. Ikutilah manasik ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Yaitu mendoa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Imam Nawawi juga menyebutkan dengan berzikir, berdoa, membaca Quran, bersolawat, istighfar, tentu yang dilakukan oleh kita. Kemudian selama di Arafah ini tidak boleh kita dilarang larangan ihram. Pertama, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala. Bagi perempuan tidak boleh menutup wajah. Kemudian kita tidak boleh nyabut bulu-bulu di ada kita, kuku-kuku kita enggak boleh. Dibiarkan semuanya, tidak boleh. Tidak boleh mencabut juga pohon-pohon yang di Arafah. Tidak boleh mematikan hewan-hewan senyamuk apapun.
Dan kalau itu dilakukan ada dendanya. Bisa bayar dam di situ atau bayar kafarot tentunya adalah yang harus dilakukan bagi orang yang melanggar. Sehingga di sini benar-benar tulus, tidak boleh mengganggu yang lain. Dan pada haji wada Rasulullah SAW dari 10 pesannya itu diantaranya adalah kita harus menghormati kehormatan orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh membunuh. Bahkan kita harus menghormati perempuan, harus menjaga amanah, dan kita harus adil di dalam bertindak dan perilaku. Itu khutbah wada, khutbah Rasulullah SAW yang disampaikan kepada masyarakat, kepada umat di Arafah. Yang insya Allah nanti kita, ini sekarang baru jam 04.53, jam 6, jam 12.37 nanti, waktu setempat, waktu di Arafah ini kita akan khutbah, kemudian kita akan sholat zuhur dan asar, karena Rasulullah melakukan jamak takdim, begitu juga qashar, hanya 2 rakaat. Semuanya dilakukan tidak ada lain, hanya mengikuti, meniru kepada Rasulullah. Naqtadi wa nahtadi. Kita minta petunjuk kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah, dan kita mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi menunjukkan ketaatan yang utuh tanpa ada reserve, tanpa ada bantahan, tanpa pokoknya yang dilakukan oleh Rasulullah kita lakukan, apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi dasar bagi para jemaah haji di sana untuk kemudian bisa memperkuat dan juga memperlancar ibadahnya selama mengikuti rangkaian wukuf di Arafah. Terima kasih Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.